Selengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Yanemike Singal di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Selamat pagi Yanemike Singal, bagaimana aktivitas pagi hari ini Gunung Ruang dan apakah evakuasi terhadap warga masih dilakukan? Ya, selamat pagi Imron dan juga saudara. Saya melaporkan saat ini berada di Desa Apeng Sala, Kecamatan Tagulandang, dan lokasi tempat saya melaporkan telah didirikan posko utama yang menjadi tempat atau pusat pengungsian dan juga pusat bantuan logistik yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Untuk diketahui bahwa erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro terjadi pertama kali pada tanggal 16 April 2024, dan kalau kita hitung hari ini setidaknya sudah hari keempat pasca erupsi pertama kali terjadi di Pulau Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Dan pemerintah telah melakukan langkah penanggulangan pasca terjadinya erupsi, yakni dengan melakukan proses evakuasi. Proses evakuasi ini terhadap warga yang terdampak erupsi. Setidaknya kami mendata ada 10 desa di sekitar radius 6 km dari kawah Gunung Ruang yang harus dan wajib untuk dilakukan evakuasi. 2 desa yang memang berada di pulau yang sama dengan Gunung Ruang ini sendiri sudah berhasil dievakuasi seluruhnya ke tempat yang lebih aman. Sementara di pulau sebelahnya yang juga memang masuk dalam zona bahaya, radius 6 km dari kawah Gunung Ruang ini sendiri, setidaknya ada 10 desa di Pulau Tagulandang yang juga berdasarkan rekomendasi dari pemerintah setempat untuk segera melakukan evakuasi. Dan saat ini pemerintah mendirikan setidaknya ada kurang lebih 4 posko berada di Pulau Tagulandang yang lokasinya di atas dari radius 6 km, yang artinya bahwa posisi tersebut relatif aman bagi masyarakat atau pengungsi yang terdampak dari erupsi Gunung Ruang ini sendiri. Dan kami informasikan juga bahwa memang para pengungsi sebagian yang masih bertahan di posko-posko yang disiapkan oleh pemerintah mulai merasa aktivitas dan fasilitas yang ada masih cukup terbatas, sekalipun memang pemerintah setempat bersama stakeholder terkait seperti TNI, Basarnas, dan pihak kepolisian terus melakukan kolaborasi untuk melakukan upaya penanganan pasca erupsi, termasuk untuk distribusi bantuan dasar seperti makan dan minum, termasuk juga untuk kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya seperti kebutuhan MCK dan juga kebutuhan bagi anak-anak bayi dan orang tua maupun para lansia. Yanemike, dari informasi sebelumnya kami ketahui bahwa setidaknya harusnya ada 11.000 orang yang dievakuasi di 3 zona yang berbeda begitu ya, zona ringan, sedang dan tinggi. Dan apakah masih ada warga yang hingga saat ini masih belum dievakuasi di sana? Ya, berdasarkan keterangan dari otoritas terkait di Kabupaten Kepulauan Sitaro bahwa memang untuk proses evakuasi korban yang paling terdampak parah itu diprioritaskan yang ada di 10 desa yang saya sebutkan tadi. Sejumlah pengungsi memang melakukan evakuasi mandiri dan ada juga pengungsi yang dievakuasi dengan bantuan dari pemerintah setempat. Baik, sudah didirikan posko, salah satu posko utamanya di Kecamatan Tagulandang, di mana di sana ribuan warga sudah berada di sana dengan evakuasi yang terus dilakukan secara bergilir, mulai dari perempuan, anak-anak, warga yang sedang sakit, termasuk juga warga binaan begitu ya Yanemike. Terima kasih Yanemike Singal atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan